Saat ini kita hidup di era di mana hampir semua hal bisa diakses dari jarak jauh. Pertama, kerja bisa dari rumah. Kedua, belanja melalui daring. Hingga konsultasi dokter pun melalui daring. Dengan kemajuan teknologi, semua bisa berubah. Kita tidak harus menemui dokter, kita tidak harus kerja di kantor. Semua bisa berubah, semua beradaptasi. Namun, pendidikan tersier saat ini masih menggunakan format luring. Pertanyaannya, apakah pendidikan kita saat ini sudah cukup adaptif dengan perkembangan zaman? Saya rasa tidak. Sama-sama kita ketahui, saat ini masih banyak mahasiswa yang A. Harus merantau jauh hanya demi kuliah. B. Terpaksa cuti karena tidak sanggup dengan biaya kuliah yang tinggi. Balik ke poin A, mereka harus merantau jauh hanya demi kuliah yang mana mereka harus meninggalkan keluarga mereka harus meninggalkan daerah mereka sebelumnya hanya demi kuliah. Mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Lalu yang B, terpaksa cuti karena tidak sanggup dengan biaya hidup yang tinggi. Yang mana biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda. Bisa jadi biaya hidup saat kuliah mereka saat ini lebih tinggi dari sebelumnya dan mereka tidak sanggup, akhirnya mereka memutuskan untuk cuti. Lalu, apakah sistem ini masih adil untuk semua? Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, yang mana bisa lebih dijangkau oleh siapapun dan dimanapun, tanpa membeda-bedakan, kita bisa lebih adil. Lalu yang kedua, mengoptimalkan fasilitas digital yang sudah ada. Saat ini fasilitas digital sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat canggih, dan kita harus mengoptimalkan hal tersebut. Kita harus memanfaatkan dengan maksimal hal tersebut, tidak hanya menutup mata soal itu, serta memberi ruang bagi mahasiswa yang harus membagi waktu mereka, seperti mereka harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah mereka, membiayai keluarga mereka, dan lainnya. Bukan berarti kampus akan ditutup atau ditiadakan, melainkan sistemnya yang dialihkan ke format daring secara permanen. Lalu kita masuk ke dalam argumentasi praktikal. 1. Hal ini penting. Mengapa? A. Kuliah daring membuka peluang bagi mahasiswa dari pelosok Papua hingga Sumatera dari berbagai daerah untuk bisa belajar tanpa harus berpindah domisili, tanpa harus mereka meninggalkan keluarga mereka. B. Mengurangi beban biaya hidup, yang mana sudah saya katakan sebelumnya, bisa jadi biaya hidup saat tempat mereka kuliah ini lebih tinggi. Lalu mengurangi transportasi juga, mengurangi biaya transportasi mereka dari kos maupun ke kuliah, ke kampus maupun transportasi mereka saat berpindah domisili. Hal itu bisa berdampak yang negatif untuk mahasiswa, maka dari itu hal ini penting untuk mengurangi beban biaya hidup maupun transportasi mereka. Lalu C, akan mendorong dosen dan mahasiswa melek terhadap teknologi digital, yang mana saat ini kita tidak boleh merem, kita tidak boleh tinggal diam terhadap teknologi digital yang sudah ada. Kita harus melek terhadap teknologi digital yang sudah ada, yang sangat bermanfaat untuk kita. Lalu kita masuk ke poin kedua, ke argumentasi kedua. Hal ini baik jangka pendek dan jangka panjang. Mengapa? A. Mahasiswa tetap bisa belajar meskipun terdapat permasalahan ataupun keterbatasan fisik. Mereka tidak harus datang ke kampus. Mereka bisa belajar kapanpun, fleksibel, dan juga mereka bisa tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar. Lalu yang B, materi dapat direkam dan mahasiswa bisa mempelajarinya ulang. Hal ini berbeda dengan format luring, di mana mereka harus datang ke kampus di hari itu, lalu mereka akan mendapatkan materi itu. Namun jika secara daring, mereka dapat mendapatkan materi yang direkam dan juga bisa mempelajarinya ulang. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan hak yang sama. Lalu yang C, akan menjadikan sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel dan merata. Menjadi fleksibel dalam waktu dan juga merata dalam mahasiswa. Mereka akan mendapatkan hak mereka. Lalu kita masuk ke poin ketiga. Hal ini relevan dengan zaman sekarang. Kita sudah terbiasa dengan Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi daring lainnya pada saat ini. Kita sudah bekerja melalui Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dan juga hal ini akan sangat bermanfaat jika memang dialihkan ke daring. Maka mahasiswa akan beradaptasi untuk di dunia kerja mereka nantinya. Lalu yang B, banyak kerjaan saat ini bersifat remote. Tidak harus datang ke kantor, melainkan mereka bisa bekerja melalui rumah, bisa bekerja melalui luar, dan tidak harus datang ke kantor. Hal ini bisa berjalan. Mengapa? Mari kita lihat ke belakang. Saat COVID-19, semua kampus terpaksa pindah ke daring. Namun hal tersebut tetap berjalan. Mereka melalui Zoom, melalui Google Meet, dan lain sebagainya, melalui chat, dan lain sebagainya. Dan hal ini tetap berjalan. Dan hal ini harus kita lakukan kembali, harus kita dukung untuk peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dan kita masuk ke argumen justifikasi. Hal ini dibenarkan. Mengapa? A. Pendidikan merupakan hak semua orang, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Bukan hanya yang tinggal di kota-kota besar yang bisa kuliah, namun orang-orang yang dari pelosok desa dapat juga kuliah. Dan pendidikan daring membantu mereka untuk dapat mendapatkan hak mereka. Hal ini akan menjadi lebih merata. Lalu yang B. Negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang relevan dengan kondisi masyarakat. Saya setuju dengan mosi ini karena memang pemerintah memiliki tanggung jawab tersebut, yang mana kondisi masyarakat saat ini bisa kita lihat mereka harus
harus kuliah sambil bekerja, terus juga digital yang sudah semakin canggih, teknologi digital yang sudah semakin canggih. Jika kita bisa membuat sistem yang lebih adil, inklusif dan efisien, kenapa tidak? Balik lagi, hal ini penting karena dunia saat ini mengandalkan hal-hal yang digital, apa-apa sudah serba digital. Lalu pendidikan tersier bukan hanya soal ijazah, melainkan pendidikan tersier mereka mendapatkan pendidikan, mereka mendapatkan pengetahuan selama mereka kuliah. Karena saat ini kita juga harus bicara soal realita, di mana mahasiswa bukan lagi anak-anak yang bisa fokus belajar saja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mereka harus mencari uang untuk biaya kuliah mereka, untuk membiayai keluarga mereka di daerah-daerah sana, di desa dan lain sebagainya. Kita harus fokus kepada perkembangan zaman dan juga harus mementingkan hak-hak mahasiswa. Lalu jika memang nanti ada hambatan, pasti akan terjadi. Namun bukan berarti hal itu kita harus mundur. Malah akan menjadi alasan kenapa harus permanen, kenapa hal ini harus diperalihkan secara permanen. Supaya semua kampus memiliki insentif untuk beradaptasi dan semua kampus mengajarkan mahasiswanya untuk beradaptasi di dunia kerja nantinya. Dan kuliah daring bukan berarti malas untuk datang ke kampus, tapi memberi pilihan yang lebih fleksibel, dan mereka tidak hanya numpang nama, mereka tidak hanya mendapatkan ijazah nantinya, namun mereka mendapatkan pengetahuan ilmu yang memang harus mereka dapatkan pada saat kuliah. Atas dasar itu, saya sebagai tim pemerintah dengan bangga menyatakan Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.